Selamat siang. Selamat siang, Pak Ranto, Pak Sahril. Selamat siang Pak Aryo. Oke, kita lanjutkan, Pak ya. Ya, Pak, monggo Pak. Baik. Jadi nanti untuk POM, ini ada 8 unit kompetensi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media. Yang kedua, mengelola keselamatan pertambangan. Yang ketiga, mengelola lingkungan pertambangan. Yang keempat, mengelola keadaan darurat pertambangan. Yang kelima, melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. Yang keenam, mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketujuh, mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Dan yang kedelapan, mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Oke. Jadi nanti saat uji kompetensi, maka kedelapan unit kompetensi ini yang akan diuji. Jadi asesor akan menguji satu persatu, dan jika ada dari salah satu kompetensi ini dinyatakan belum kompeten, maka artinya secara keseluruhan peserta tersebut gagal ya. Jadi harus semuanya dinyatakan kompeten. Nah, jadi kedelapan ini bisa sebagian mungkin portofolionya dikumpulkan. Kalau semuanya ada portofolio dan bisa asesor membuktikannya, maka ujiannya hanya uji portofolio. Jadi di BNSP nanti ada 2 jenis uji portofolio dan uji kompetensi. Kalau uji portofolio berarti pesertanya udah pengalaman. Jadi hanya diuji apakah benar portofolio itu milik yang bersangkutan. Ya, kalau portofolio memang benar-benar bisa membuktikan ada kompetensi ke-8 kompetensi yang diminta untuk pengawas operasional media. Kopi Pak, nanti sembari paralel juga nanti kita akan kirim agar bisa nanti dimasukkan, nanti masuknya ke poin mana gitu. Ya. Jadi bisa ataukah di poin keberapa atau di poin keberapa nanti gitu Pak. Jadi masih mencari-cari juga beberapa kerjaan yang kira-kira match lah dengan poin tersebut. Ya, jadi nanti kalau seandainya asesor ngelihat kayaknya belum lengkap nih, maka dilanjutkan dengan uji kompetensi. Jadi kalau ada unit-unit kompetensi ini yang mungkin dianggap belum memenuhi portofolionya, nanti itu yang diuji kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini persyaratannya adalah sertifikat diklat ya, jadi dari lembaga pelatihan. Jadi makanya semuanya ini kita anggap uji kompetensi lah. Nanti kalau umpamanya ada portofolionya diperlihatkan, kalau memang portofolio memenuhi syarat,
mungkin asesor udah tinggal bilang kayaknya nggak perlu uji kompetensi, jadi dia sudah melakukan uji portofolio dan dianggap umpamanya kompeten gitu. Jadi hanya ada 2 jenis BNSP ya untuk uji portofolio dan uji kompetensi. Nah, jadi kemarin kita sudah materi yang pertama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai mengelola keselamatan pertambangan. Iya, untuk uji kompetensinya nanti dijadwalkan tanggal 8 Mei ya, hari Jumat. Nah, nanti asesor akan mengatur jam-jamnya, karena nanti digabung juga dengan POP. Akan digabung dengan POP. Jadi, kalaupun nggak sempat kita bahas semuanya, nanti sebagian materi akan saya berikan dalam bentuk video di YouTube ya. Jadi saya nanti akan upload ke YouTube. Nanti tinggal dibuka supaya nggak berat-beratin memori internal gitu. Lagian kalau ini dimasukin langsung ke WA itu batasannya 61 MB. Sedangkan kadang-kadang video di sini lebih dari 61. Jadi nggak mungkin langsung lewat WA. Jadi kita pakai YouTube. Nah, nanti dari YouTube itu tinggal langsung diakses sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan memori internal. Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini untuk manajemen keselamatan pertambangan ada 3 elemen kompetensi. Jadi dari satu unit kompetensi nanti dipecah ada elemen kompetensi. Lalu tiap elemen kompetensi itu ada kriteria unjuk kerja. Jadi skill dan knowledge mana yang perlu dikuasai oleh peserta yang ingin diuji kompetensinya gitu. Itu kriteria unjuk kerja. Jadi di sini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama itu membuat program keselamatan pertambangan. Yang kedua, mengkomunikasikan program keselamatan pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan manajemen. Yang ketiga, melaksanakan program keselamatan pertambangan. Jadi intinya adalah di sini program keselamatan pertambangan. Nah, kira-kira Pak Syahril dan Pak Ranto, bisa nggak bikin program keselamatan pertambangan? Contohnya dalam bentuk apa, Pak? Terjadwal atau tidak terjadwal atau seperti apa, Pak? Kalau dari yang kami ketahui bahwa yang sering dilakukan itu adalah inspeksi, Pak. Inspeksi setiap harinya. Itu paling kami mengadakan di area workshop. Nah, setiap hari itu diinspeksi, ada masukan terus, langsung di action, ada due date, baru langsung didata kembali sih. Gitu. Sudah didata, kita lihat per bulan ada berapa temuan yang selesai, ada berapa temuan yang tidak selesai, atau beberapa temuan yang tidak bisa dikerjakan mungkin dari pihak lain. Kurang lebih seperti itu atau gimana, Pak? Ya, itu salah satu bentuk program keselamatan pertambangan ya. Ya. Program inspeksi, ya. Kita jadwalnya. Yang lain itu mungkin kalau selama COVID ini paling kita lebih ke untuk pengamanan karyawan sih. Kita ada dalam satu bentuk tim khusus. Jadi ketika ada anggota atau karyawan yang bepergian atau dari cuti atau dari off, nah itu akan kita sosialisasi, diisolasi mandiri. Nah, tapi ada administrasi segala macam dan itu kita pantau per harinya. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang masih dikerjakan ini lagi masa musim COVID sekarang. baik. Ya, itu juga bisa masuk ke program keselamatan pertambangan. Pak. Kemarin kita sudah bahas keselamatan pertambangan itu terdiri dari 2 ya.
yaitu K3 pertambangan dan KO atau keselamatan operasional pertambangan. Jadi kalau K3 pertambangan itu lebih diarahkan kepada orangnya, ya, supaya selamat, aman, dan sehat. Kalau KO pertambangan itu kepada peralatan dan instalasi teknisnya. Nah, jadi program keselamatan pertambangan bisa inspeksi, ya, kemudian maintenance, ya, peralatan, lalu mungkin program pelatihan keselamatan pertambangan, lalu program simulasi keadaan darurat, kemudian program medical check-up berkala, lalu program-program hygiene industri, ya, lalu pertemuan berkala, meeting, ya, meeting juga mungkin dibuat programnya, safety talk, ya, segala macam. Jadi sebenarnya banyak. Nah, sebagai seorang calon pengawas operasional media, tentunya sudah punya gambaran untuk apa nanti program-program keselamatan pertambangan yang akan direncanakan untuk dibuat. Nanti ini akan dicecar oleh asesor. Dan di sini elemen pertama, kriteria unjuk kerjanya, program keselamatan pertambangan dibuat sesuai rencana kerja. Jadi dalam rencana kerja, ya, mungkin ada rencana tahunan, RKAP-nya itu mungkin dimasukkan program-program untuk keselamatan pertambangan. Lalu program keselamatan pertambangan dievaluasi sesuai dengan rencana kerja. Jadi setelah dibuat, dijalankan, nanti ada evaluasinya. Ya, jadi evaluasi ini adalah membandingkan antara rencana target, ya, rencana dan target awal dengan progres atau hasil yang sedang berjalan. Nah, apakah sesuai, ya, sesuai dengan harapan dan target awalnya atau belum sesuai? Nah, itu nanti hasil evaluasi akan dilihat apakah perlu tindak lanjut, ya, atau apakah program ini perlu di-terminate atau dihentikan, atau perlu direvisi, atau perlu dipertahankan. Jadi hasil dari evaluasi itu akan menentukan bagaimana program keselamatan pertambangan keberlangsungannya atau diterminasi. Nah, elemen kompetensi yang kedua, mengkomunikasikan program keselamatan pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan manajemen. Jadi kalau komunikasi ini artinya kita menyampaikan suatu informasi. Nah, kita menyampaikan satu informasi kepada satu orang atau lebih, ya, dan ada feedback-nya. Itu namanya komunikasi. Kalau hanya satu arah, berarti hanya informasi aja. Informasi kita kepada satu orang atau lebih. Lalu untuk elemen kedua ini, ada 5 kriteria unjuk kerja. Jadi 5 hal yang membuktikan Bapak-Bapak ini kompeten, ya, di bidang ini, atau di elemen kompetensi ini. Yang pertama, rencana komunikasi program keselamatan pertambangan dibuat sesuai dengan area kerja dan jumlah pekerja. Jadi nanti dibedakan rencana komunikasi program keselamatan, ya, untuk bagian-bagiannya, umpamanya departemen A, departemen B. Tapi ini opsional aja. Kalau memang pekerjaannya nggak terlalu banyak, ya mungkin bisa disatukan, asal nggak mengganggu, ya, aktivitas pekerjaan. Kalau mengganggu tentunya harus back to back. Jadi satu tetap melakukan pekerjaan, yang lainnya ikut meeting, komunikasi, program keselamatan pertambangan. Nanti next-nya gantian.
Kemudian yang kedua ya, kriteria unjuk kerja dari elemen kedua ini. Komunikasi program keselamatan pertambangan dilaksanakan sesuai rencana. Jadi sudah dibuat jadwalnya, lalu kemudian komunikasinya dibuat pada hari hanya. Elemen atau kriteria unjuk kerja yang ketiga, pelaksanaan komunikasi program keselamatan pertambangan dievaluasi sesuai standar operating procedure. Jadi nanti ada evaluasinya sesuai standar perusahaan aja. Tidak diatur dengan undang-undang. Jadi bagaimana perusahaan melakukan evaluasi terhadap komunikasinya. Atau nanti perusahaan memiliki satu SOP tentang komunikasi. Atau SOP yang lebih spesifik komunikasi program keselamatan pertambangan. Jadi nanti di situ dijelaskan ya tata laksana pelaksanaannya, dan salah satunya adalah bagaimana melakukan evaluasinya. Nah, jadi sudah ada SOP-nya nih. Kalau kalau dirasa cukup tanpa SOP, mungkin dengan kebijakan ya, atau dengan aturan atau surat edaran ya, it's okay aja. Karena nggak wajib harus SOP, kecuali kalau memang karyawannya cukup banyak gitu ya. Mungkin perlu diatur dengan satu standar operating procedure. Lalu kriteria unjuk kerja keempat dari elemen kompetensi kedua, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program keselamatan pertambangan dilaporkan sesuai dengan SOP. Jadi kalau sudah ada SOP, bagaimana cara dan bentuk pelaporannya, nah itulah diikutin tata cara pelaporannya. Laporan untuk pelaksanaan dan evaluasinya ya dari program keselamatan pertambangan. Lalu kriteria unjuk kerja kelima yang terakhir dari elemen kompetensi kedua. Pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan standar operating procedure. Jadi ada rekamannya ya, bahwa memang sudah dilaksanakan program komunikasi program keselamatan pertambangan, sudah dilaksanakan evaluasi komunikasi program keselamatan pertambangan. Jadi ada dokumennya. Mungkin ini diatur di SOP-nya. Oke, itu elemen kompetensi kedua yang harus dikuasain ya. Kemudian elemen kompetensi yang terakhir atau yang ketiga, untuk unit kompetensi ini ya, itu manajemen keselamatan pertambangan, melaksanakan program keselamatan pertambangan. Jadi kita lihat awalnya tadi merencanakan buat program, kemudian mengkomunikasikan program ya, mengkomunikasikan program. Ini berarti belum pelaksanaan ya, sorry, belum pelaksanaan sini. Di sini pelaksanaan komunikasinya, bukan pelaksanaan penerapannya ya. Jadi pelaksanaan komunikasinya itu yang dilaporkan. Nah, di sini baru penerapannya ya, elemen kompetensi ketiga. Melaksanakan program keselamatan pertambangan. Nah, elemen kompetensi ketiga ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, program keselamatan pertambangan diterapkan sesuai rencana. Jadi penerapannya sudah direncanakan nih, kapan gitu kan. Setelah sebelumnya mungkin dikomunikasikan, lalu hasil komunikasi dievaluasi dan sebagainya. Lalu yang kedua, penerapan program keselamatan pertambangan dievaluasi sesuai program keselamatan pertambangan. Jadi ini evaluasi untuk penerapannya. Kalau yang tadi, di elemen kompetensi kedua, evaluasi komunikasi program tersebut.
Jadi evaluasi program keselamatan pertambangan yang sudah diterapkan. Lalu kriteria unjuk kerja yang ketiga, penerapan dan hasil evaluasi program keselamatan pertambangan dilaporkan sesuai dengan SOP. Jadi dilaporkan ke manajemen, ya, sesuai mungkin dengan SOP yang sudah dibuat. Jadi nanti kayaknya harus buat SOP dulu nih. Ya, namanya manajemen kan biar biar jadi satu standar. Sehingga siapapun nanti yang manage program ini, orangnya berganti, sistemnya tetap gitu. Kalau ada SOP. Lalu kriteria unjuk kerja yang keempat, penerapan dan hasil evaluasi program keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan standar operating procedure. Jadi sebenarnya elemen atau unit kompetensi kedua ini sederhana sekali ya. Ini hanya manajemen program. Jadi manajemen keselamatan pertambangan, namun fokusnya pada programnya ya. Sehingga dengan program ini, keselamatan pertambangan itu bisa termanage ya, atau terurusi dengan baik. Itu tadi kan, yang kita bilang mungkin ada apa? Program inspeksi, program pelatihan, program maintenance, peralatan dan instalasi teknis, ya kemudian program medical check up dan sebagainya. Oke, ini elemen-elemen kompetensi. Jadi asesor nanti mereka akan menguji khusus unit kompetensi kedua ini semuanya berdasarkan ini. Jadi nggak menyimpang dari ini. Ya, jadi ini sebenarnya dengan bahan ujinya udah cukup nih kita tahu. Unit kompetensi kedua ini yang harus dikuasai ini. Oke, ada pertanyaan nggak, Pak? Kalau misalnya kita hanya menjadi bagian dari member dan pelaksana itu apakah masih bisa ya, Pak Mario? Soalnya kan nggak mesti kita harus membuat program itu kan, tapi kita ikut andil juga dalam program itu, pelaksanaan, pelaporan, gitu. Yang Ya, medianya ya banyak lah, ada dari medianya dari email. betul, nggak apa-apa. Mungkin kita bukan pelaksananya, tapi kita harus tahu. Ya, jadi kita harus punya knowledge di sini. Ya, nanti bisa menjelaskan gitu. Jadi begitu sewaktu-waktu ditunjuk untuk jadi apa mengurus program keselamatan pertambangan udah siap. Karena sudah POM loh. Nanti pas POM ternyata nggak bisa, wah gimana ini udah punya sertifikat POM? Nah, gitu kan. Bisa. Ya, jadi harus siap, Pak. Walaupun saat ini Bapak bukan mungkin megang apa pengurusan untuk membuat program keselamatan pertambangan ya. Oke. Iya. Oke, jadi sesederhana ini, yang lain mungkin hanya sebagai tambahan aja sini untuk ini. Ya, ini materinya. Manajemen itu di sini definisinya adalah proses mendayagunakan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengendalian. Jadi kalau saya sih mendefinisikannya lebih sederhana aja. Jadi bagaimana mengelola dan mengendalikan sumber-sumber daya ya, dalam organisasi agar efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuan. Jadi sebenarnya manajemen ini mengurus kan, mengatur, mengelola, mengurus sumber-sumber daya. Sumber daya organisasi itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi ya. Sumber daya teknologi itu peralatan, bahan baku dan sebagainya, dan sumber daya alam. Sumber daya alam itu tanah, bumi, bangunan. Nah, inilah yang perlu dikelola sehingga sumber-sumber daya ini bisa diefektifkan dan diefisienkan. Efektif itu maksudnya tepat ya, tepat,
tepat guna, efisien itu penghematan. Jadi intinya adalah kalau manajemen itu sumber daya ini efektivitasnya dan efisiensinya. Nah itu bagaimana pengelolaannya? Nah inilah yang memerlukan seni. Jadi sebenarnya manajemen itu seni. Tapi sekarang manajemen dibuat sistem. Jadi dibuat ada SOP-nya, ya, ada standar-standarnya. Itu jadi sistem. Kalau dulu manajemennya seni, bagaimana seorang manajer ya mengelola sumber-sumber dayanya dengan ilmu dan seni yang dia miliki. Tapi kalau seni, berarti kita tergantung orang ya kan. Orangnya pergi, ganti orang lain, berubah pula manajemennya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Nah, supaya performa manajemen tetap sama, ya, maka dibuat sistem. Jadi kalau sistem itu tinggal standar-standar, ya, SOP, SOP, dokumen-dokumen, itulah sistem. Ya sekarang rata-rata sudah sistem. Nah itulah yang dibuat sistem manajemen keselamatan pertambangan ya. Ya semuanya tinggal mengacu kepada sistem aja. Kemudian kegiatan spesifik dalam menggerakkan sejumlah orang agar berlangsung efektif dalam mencapai tujuan dan organisasi menjadi produktif. Nah ini sama seperti definisi yang saya sebut tadi ya. Ini sebenarnya mengendalikan sumber-sumber daya. Tapi sumber daya utamanya dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu juga yang mengelola dan menggerakkan sumber daya teknologi, sumber daya alam, dan juga sumber daya keuangan. Nah, untuk mengelola manajemen, maka ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dibuat pertama kali oleh Henry Fayol, ya, ahli manajemen yang hidup tahun 1700-an. Udah lama banget, 300 tahun lalu. Jadi Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi manajemen ya. Planning, organizing, ya, leading, controlling, lalu evaluating kalau nggak salah. Nah sekarang fungsi-fungsinya banyak sekali ya, directing, ya, monitoring dan sebagainya. Ya intinya adalah yang perlu kita kuasai sebenarnya awalnya adalah planning. Perencanaan ini sangat penting. Bahkan ada peribahasa mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Jadi segala sesuatu harus direncanakan. Nggak bisa kita ngikutin arus. Kalau kita ngikutin arus, kita dibawa ke tempat pembuangan kotoran, ya susah. Jadi kita harus melawan arus. Nah, jadi dengan membuat perencanaan berarti kita sudah merencanakan untuk melawan arus, nggak ngikutin arus. Nah, perencanaan ini merupakan dasar dari manajemen. Jadi nggak mungkin manajemen itu dibuat tanpa perencanaan. Sehingga dengan perencanaan ini kita sudah ke depannya kita mau bikin apa nih. Nah, disitulah di dalam perencanaan itulah kelihatan ke depannya kita mau bikin manajemen organisasinya seperti apa. Jadi dalam perencanaan itu sudah ada target, sasaran ya, semuanya ada di perencanaan. Budgetnya, keuangannya, sumber daya manusianya, peralatan, semuanya sudah ada di perencanaan. Nah, nanti di organizing itulah bagaimana kita mengelola sumber-sumber daya itu, ya, termasuk leading, controlling, evaluating nanti. Planning, kemudian organizing, leading, controlling, pengawasan. Nah, yang memimpin organisasi dalam manajemen pengurusan adalah seorang manajer. Jadi, kalau manajemennya berdasarkan seni, maka itu tergantung kepada manajernya. Tapi kalau sudah dibuat sistem, maka tergantung sistemnya. Sistemnya bagus atau jelek. Gitu. Responsibility management bukan memaksimalkan keuntungan atau profit, tetapi meminimalkan kerugian atau loss. Ini menurut ahli manajemen Peter Drucker. Jadi sebenarnya inti dari manajemen itu
Ya, ini kan pendapat Peter Drucker. Sebenarnya mengejar profit juga. Tapi dengan meminimalkan kerugian, itu sama juga kita sudah mendapatkan profit. Dari gambar ini kira-kira apa nih hubungannya dengan manajemen? Ini Koordinasi. bahaya ya, karena mereka pada berdiri duduk di rel kereta. Berarti ini manajemen di stasiunnya yang kurang efektif. Harusnya dibuat peraturan atau tanda-tanda dilarang berdiri atau duduk di rel kereta gitu. Lalu ada batasannya, nggak boleh berdiri atau duduk, jadi sehingga orang jadi tertib. Nah, gitu juga manajemen. Manajemen kan kita menertibkan orang, karena orang juga yang mengendalikan keuangan, mengendalikan teknologi, ya, peralatan, bahan, dan mengendalikan sumber daya alam, ya, tanah, bumi, bangunan. Ini juga ya, jadi nggak tertib. Ini sumber bahaya nih, hazard. Rasio pencegahan kecelakaan. Ini teori piramida yang dibuat oleh S.W. Henry, ya, seorang ahli asuransi tahun 1925 sampai 1930, yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk membuat analisa tentang kecelakaan kerja. Jadi, dia membuat salah satu teorinya adalah teori piramida. Jadi menurut teori piramida ini, ada 600 insiden tanpa cedera. Ini mengakibatkan 30 kerusakan barang dan mengakibatkan 10 cedera minor dan 1 fatality. Atau cedera serius. Nah, ini bentuk piramida 2 dimensi. Near miss, property damage, minor incident, serious incident. Ini 3 dimensi. Tadi 2 dimensi, ini 3 dimensi. Oh, ini sekarang sudah ditambahkan unsafe act ya, atau TTA, atau tindakan tidak aman atau tindakan berbahaya. Oh, tapi yang untuk kondisinya nggak dimasukin ya Pak Mario ya. Jadi dia fokusnya ke tindakan aja ya Pak. Ya, sebenarnya antara kondisi berbahaya, tindakan berbahaya itu bisa satu kesatuan sih. Karena kondisi berbahaya juga itu karena orangnya kan. Oh Orang ya, benar. membiarkan kondisi berbahaya. Ya. Nah, Tapi untuk lebih membuat spesifik, maka disebut kondisi berbahaya. Padahal kondisi itu diciptakan oleh manusianya juga, jadi bisa dimasukkan juga sebenarnya tindakan berbahaya. Ya, ini teori piramida ya. Jadi dari TTA atau KTA akhirnya mengerucut jadi satu fatality. Mungkin di tiap tempat berbeda-beda. Ada yang 20.000 TTA KTA sampai terjadi satu fatality. Ada yang 70.000. Nah, intinya satu kejadian itu tidak berdiri sendiri, ya, tapi sudah terakumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan biasanya dasar dari kejadian sebelumnya itu adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Lalu ada lagi teori gunung es, bahwa sebenarnya kecelakaan kerja itu kelihatannya kecil, tapi sebenarnya yang tidak terlihat itu adalah sangat besar. Nah, jadi gunung es ini seperti di film apa itu namanya, Titanic ya, itu yang kelihatan itu kecil aja tuh yang muncul di permukaan, tapi di dalamnya itu ini sangat besar. Bisa 50 kali lebih besar daripada yang ada di atasnya. Nah, ini masalah apa ini? Kayaknya kurang maintenance ya. oke. Kenapa tangganya bengkok? Dia tangganya juga bengkok. Dump trucknya juga nih kurang maintenance.
Jadi ini bisa masuk management problem dan operational problem. Kalau manajemen itu kan tadi nggak hanya sumber daya manusia tadi saya bilang kan, bagaimana mengendalikan sumber daya teknologi, peralatan, bahan baku dan sebagainya. Nah ini peralatan. Jadi kalau memang manajemen yang benar, dia kan punya sumber daya manusia. Tinggal bilang aja, saya nggak mau kelihatan ini kotor, jorok, kemudian tidak terurus. Ya. Rapikan. Lalu tangga jangan sampai bengkok ini. Perbaiki atau beli yang baru. Diganti. Jukan. Nah, iya. Jadi semuanya sebenarnya ada masalah manajemen. Karena ke Bapak atau ke POP yang kemarin saya jelasin teori apa domino. Jadi teori domino itu teori pertama itu pengawasan dari manajemen sebenarnya. Teknik pengukuran ya, pengukuran akibat atau kerugian akibat kecelakaan, pengukuran fakta bukti langsung dan dasar kecelakaan, pengukuran upaya usaha untuk pencegahan kecelakaan. Nah, untuk pengukuran-pengukuran ini tentunya kita mendapatkan data-data ya di lapangan, data-data kerugian, ya fakta-faktanya, bukti-bukti. Ya. Nah ini ada yang istilahnya FR, SR. FR itu frequency rate, SR ini severity rate. Jadi frekuensi rate itu mengukur berapa kejadian dalam satu jangka waktu, ya umpamanya dalam setahun. Severity rate ini tingkat keparahannya ya, berapa kali insiden-insiden dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda nanti diukur severity-nya. Contohnya kalau FR, rumusnya adalah jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja kali 1 juta. SR jumlah hari hilang kali jumlah hari jam kerja kali 1 juta. Jadi contohnya di perusahaan A itu ada 100 kecelakaan dalam setahun ya, tahun kemarin umpamanya. Lalu dia punya 1.000 pekerja. Berarti satu orang itu satu minggu menurut standar ya, Kemnaker 40 jam. Satu tahun ada 52 minggu. Lalu menurut Kemnaker jatah cuti hak pekerja adalah 2 minggu. Sehingga satu tahun hari kerjanya 50 minggu. Kalau satu minggu 40 jam, maka 40 kali 50, 2.000 jam. Jadi dalam setahun, satu orang pekerja itu 2.000 jam. Kalau ada 1.000 pekerja, 2.000 kali 1.000, maka 2 juta. Jadi kalau jumlah kecelakaannya ada 1.000, ada 100, 100 per 2 juta kali sejuta. 06-nya hilang, 100 per 2 kali 1. Berarti FR-nya 50. 50 ini nggak punya satuan ya. Jadi frekuensi rate itu nggak punya satuan. Itu hanya menunjukkan suatu angka. 1 juta ini dalam 1 juta jam kerja istilahnya. Kalau di Indonesia pakai angka konstanta 1 juta. Di Amerika pakai 250.000. Lalu SR, ini jumlah hari hilang. Nah, ini dihitunglah. Dari 100 korban di sini, itu apa aja jenis kecelakaannya. Kalau ujung jari kelingking itu hitungannya 75 hari hilang. Lalu kalau telinga 600 hari hilang. Satu mata 1.800. Kalau dua mata 6.000 sama dengan kematian 6.000 juga. Jadi dihitung aja ada berapa yang mati, ada cederanya macam-macam sesuai jumlah hari hilangnya nanti dijumlahkan. Umpamanya hasil penjumlahannya 10.000, 10.000 dibagi 2 juta kali sejuta. Ya, dapatnya 5.000. 5.000 itu juga bukan nggak ada satuannya. Jadi nanti angka-angka ini akan dilihat per tahun. Apakah grafiknya naik atau turun, nah itu ya. Jadi hanya dengan apa?
data grafik baru kelihatan. Ya, ini konsep-konsep pengukuran. Kayaknya di POP udah belajar juga, kemarin juga saya ngajar di POP. Lalu ada yang namanya property damage. Ya, ini bisa diukur dengan FRSR juga ya, kerusakan bangunan, kerusakan peralatan. Lalu first time occupational visit, atau orang yang pertama kali berkunjung ke area kerja tersebut. Ya. Ini berapa kali kejadian insidennya. Lalu ada kejadian-kejadian near miss. Near miss itu nyaris celaka. Ya. Sudah celaka tapi tidak menimbulkan cedera, nah itu biasanya disebut near miss. Kalau di tambang juga ada istilah kejadian berbahaya. Sudah ada kejadian ya, namun tidak ada korban manusia, itu namanya kejadian berbahaya. Lalu ada reportable environment access, ini mengenai kecelakaan lingkungan ya atau kerusakan lingkungan. Bisa diukur pakai FR juga. Dan ada environmental access ya, dampak daripada lingkungan diukur juga dari FR, frequency rate. Jadi sebenarnya kalau ini adalah, kalau untuk lingkungan ya, ada FRE, mungkin tambahin E, jadi environment. Atau equipment ya, equipment. Jadi jumlah alat atau lingkungan yang terdampak bagi jumlah jam kerja alat kali 1 juta. Jadi 1 juta ini memang angka konstanta aja. Lalu severity-nya seperti ini. Jumlah waktu hilang atau sama dengan cost-nya bagi jumlah jam kerja alat kan. Ini kalau untuk menghitung equipment ya. Pengukuran akibat yang terdampak kepada peralatannya, equipment. Kemudian pengukuran upaya atau usaha, yaitu untuk pencegahan kecelakaan. Nah, di sini membutuhkan kepemimpinan dan perencanaan, pelatihan dan komunikasi, analisa pekerjaan dan operasi serta pengendalian, manajemen perubahan, sistem pembelian atau pengadaan, peraturan kerja dan izin operasi, inspeksi. Jadi ini merupakan langkah-langkah untuk pencegahan kecelakaan. Ya, leadership, pelatihan komunikasi, analisa pekerjaan, change management atau manajemen perubahan, pembelian. Kenapa pembelian masuk kepada pencegahan kecelakaan? Karena salah beli, salah spek belinya, dan sebagainya, itu akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang ke-8, sistem kesehatan kerja, lalu APD, lalu penyelidikan dan analisis kecelakaan, kesiapsiagaan darurat, audit dan tinjauan ulang, tindakan pencegahan dan koreksi, serta sistem manajemen lingkungan. Jadi ini ada konsep-konsep untuk pencegahan kecelakaan. Jadi kalau semua ini kita perhatikan, maka mungkin angka kecelakaan akan bisa diminimalisir. Ya. Kalau ukur pencapaian ya untuk performa manajemennya, membuat semua kegiatan menjadi dapat diukur, yaitu yang uncountable menjadi countable. Jadi kita ini pakai angka-angka nanti. Jadi nggak pakai kualitas tapi kuantitas. Contohnya kalau dibilang sangat tinggi, mungkin kita ngebayanginnya wah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau pakai angka kan lebih enak. Dari hitungan ya, bahaya resikonya antara 0 sampai 10, maka 10 itu adalah yang paling sangat berbahaya gitu. Jadi kalau pakai angka mungkin ngebayanginnya lebih jelas ya. Otak juga lebih lebih mudah mencerna angka-angka daripada yang bersifat kualitatif.
Kemudian menentukan tolak ukur keberhasilan elemen-elemen program sebagai standar. Tadi kita bicara mengenai program ya. Jadi bagaimana program itu harus dievaluasi untuk mengukur performanya. Gitu. Evaluasi. Membandingkan standar keberhasilan dengan keberhasilan yang dicapai. Jadi maksudnya ada satu acuan ini. Jadi acuannya apa? Biasanya acuannya adalah target perencanaan ya. Kita sudah buat perencanaan targetnya sekian. Nah, ternyata yang tercapai sekian. Dievaluasi apakah mencapai target atau enggak. Atau kalau mau dibandingkan dengan standar lainnya, oke aja. Yang jelas acuannya harus tetap. Jadi umpamanya bulan ini acuannya ini, bulan depan, 2 bulan ke depan acuannya harus sama. Karena nanti bagaimana kita melakukan evaluasi apabila acuannya tidak apple to apple. Gitu. Jadi harus standar acuannya sama dari bulan ke bulan. Kemudian evaluasi bisa dibuat mingguan, ya, bulanan, triwulan, tahunan. Nah, nanti ada internal auditor yang akan melakukan audit ya mengenai performa manajemen dari perusahaan dalam hal keselamatan pertambangan. Kalau external auditor berarti auditor dari luar organisasi. Koreksi ya atau perbaikan. Identifikasi masalah belum memadai. Program belum memadai, tolak ukur keberhasilan belum memadai, evaluasi belum memadai. Jadi hal-hal ini yang perlu koreksi atau perbaikan ya. Identifikasi masalah kayaknya belum tepat ini. Jadi harus diperbaiki ya pakai metode apa untuk identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah ini yang saya tahu ada programnya cost tree analysis ya. Jadi program-program untuk analisa kecelakaan bisa dipakai untuk identifikasi masalah juga. Y3, 5Y, ya. Itu semua metode-metode untuk bisa melakukan identifikasi masalah. Dan itu juga dipakai untuk analisa kecelakaan kerja. Kemudian program belum memadai. Jadi nanti dikoreksi, bagian mana yang belum memadai. Apakah program secara keseluruhan, apakah sumber daya manusianya, apakah peralatannya belum efektif, dan seterusnya. Tolak ukur keberhasilan belum memadai. Jadi standar acuannya ini yang belum tepat, harus dirubah. Evaluasi belum memadai. Jadi hasil kajian evaluasinya itu belum tepat, nah harus diperbaiki. Jadi di sini SHEQ Risk Management System atau Safety, Health, Environment, and Quality Risk Management System. Jadi sistem manajemen risiko untuk keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan mutu. Jadi semua di sini pertama mengidentifikasi kerugian, ya, lalu mengevaluasi risiko, kemudian mengadaptasi pengendalian, lalu di sini ada yang dihilangkan, terminate, ada yang diperbaiki, ada yang ditoleransi, ada yang diberikan kepada pihak ketiga lah. Contohnya pakai asuransi, ya, leasing dan sebagainya. Jadi apakah program-program itu perlu dihilangkan ya untuk menghindari atau menghilangkan kerugian-kerugiannya? Atau program itu perlu direvisi atau diperbaiki? Atau bisa ditoleransi atau diberikan kepada pihak ketiga? Jadi nanti untuk sistem manajemennya, semua program-program ini mungkin perlu dievaluasi ya.
sehingga ada program yang perlu dihilangkan, diperbaiki, ditoleransi, berarti masih cukup bagus performanya, atau diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola ya, yang memang ahli di bidangnya. Ya, ini jelas resiko ya. Manajemennya tidak bagus, tidak bisa mengendalikan para penumpangnya. Sudah terlalu melebihi kapasitas. Yang tadi ya. Lereng-lereng. Ya. Kita lihat nih, aman dari longsor nggak? Karena beberapa kejadian, akhirnya ekskavatornya terbenam ya. Tertutup sama longsor. Mengidentifikasi kerugian, recognize loss. Membayangkan kecelakaan yang dapat terjadi, analisis insiden atau masa sebelum ada kerugian, laporan investigasi insiden, laporan kondisi, analisis kontrak, teknik insiden kritis, analisis pekerjaan dan prosedur, identifikasi pekerjaan signifikan. Rencana kegiatan, emergensi, pengkajian dampak lingkungan, kondisi finansial, data pengobatan dan first aid, flowchart, FMEA ya, Failure Mode and Effect Analysis. Ini salah satu analisis insiden atau bisa juga dipakai analisis untuk masalah ya. Hazard and Operability Studies. Ini salah satu tools untuk analisa masalah. Dan Incident Recall Teknik. Jadi nanti semua program-program kita identifikasi ya untuk kerugian-kerugian mungkin. Jadi kita bisa melihat apakah program-program itu masih efektif atau enggak. Nah, untuk mengidentifikasi kerugian, kita bayangkan insiden-insiden yang mungkin bisa terjadi di area kerja, tempat kerja kita. Lalu kemudian, semua kejadian yang kita bayangkan itu, kita analisis insidennya ya. Ini sebelum terjadinya benar-benar kejadian kerugian. Gitu. Lalu, bagaimana nanti laporan investigasi insidennya, laporan kondisi, ya keadaan setelah pasca insiden, lalu mungkin ini berhubungan dengan kontrak ya, analisis dari kontrak kita dengan perusahaan tambang, kemudian teknik insiden kritis, jadi melihat hal-hal kritis ya yang mungkin terjadi menjadi insiden, ya, kita bayangkan dulu sebelum itu terjadi. Kemudian analisis pekerjaan dan prosedur. Lalu kita analisa semua aktivitas pekerjaan dan prosedur-prosedur yang ada. Dan identifikasi pekerjaan signifikan, pekerjaan-pekerjaan penting. Ya. Lalu rencana kegiatan keadaan darurat, emergensi, pengkajian dampak lingkungan, kondisi finansial perusahaan, data pengobatan dan first aid. Kita mungkin buat dalam bentuk flowchart, atau buat dalam bentuk analisa failure mode, ya. Mode kegagalan dan efek, analisa mode kegagalan dan efeknya, dampaknya. Lalu hazard and operability study, HAZOP. HAZOP ini untuk digunakan analisa masalah yang kompleks ya. Paling berhubungan, cuman banyak kaitan-kaitannya, nah itu bisa pakai HAZOP. Atau pakai insiden recall teknik, ya, teknik mengingat kejadian. Nah nanti ini mungkin jadi satu bahan untuk kita melakukan evaluasi program-program keselamatan pertambangan kita ya. Bisa pakai tips-tips seperti ini. Masih ada lagi lembar periksa inspeksi. Jadi dengan checklist inspeksi yang kita lakukan ya, inspeksi berkala, maka itu juga untuk melihat bahaya sumber bahaya. Jadi dari bahaya sumber bahaya kita sudah bisa membayangkan adanya kerugian nanti apabila terjadi insiden gitu. Atau informasi-informasi dari asuransi. Biasanya analis dari asuransi itu orang-orang yang kompeten ya, jago di bidang untuk analisa kecelakaan. Dan kemudian inventory bagian atau item yang penting atau yang kritikal, analisis
kebutuhan kemampuan fisik, catatan observasi pekerjaan, MSDS, Material Safety Data Sheet ya untuk bahan kimia. Kemudian MORT, Management Oversight and Registry. Ini juga salah satu tools untuk analisis. Catatan preventive maintenance ya. Jadi data-data maintenance peralatan dan instalasi teknis. Ya, ini semua tools-tools ya untuk membayangkan suatu kerugian sebelum kerugian itu terjadi. Sehingga apabila kerugian itu terjadi, kita sudah siap. Nah, ini merupakan alat bantu untuk melakukan evaluasi dari program-program keselamatan pertambangan ya yang kita buat. Lalu ada matriks penilaian resikonya ya. Jadi membandingkan antara probabilitas kemungkinan terjadi dengan keparahannya, severity-nya. Di mana resiko itu adalah sama dengan severity atau tingkat keparahan dikali probabilitas tingkat kemungkinan yang terjadi. Jadi sini ada 4 level, severity-nya 4 level juga. Ya, likely to occur ya, pasti. Probable in time kemungkinan besar. Possible in time mungkin. Remotely possible hampir tidak mungkin. Jadi kalau kita pakai bahasa lainnya ini jarang, cukup sering, sangat sering. Lalu tingkat keparahannya fatal, major, minor, first aid ya, first aid atau cedera ringan lah gitu. Nah di sini baru kita bisa klasifikasikan skala resikonya. MD ini medium lah, medium. Kemudian ini low risk lah ya, kecil. Nah ini yang ada sudah agak besar. Mungkin ini very high. Ini bisa juga pakai angka-angka. Kalau saya sih biasanya pakai very high, high, very high, high, medium, low, very low. Nah, gitu. Kemudian ini penjelasan mengenai level resiko. Level resiko itu bisa dilihat dari paparannya atau exposure-nya, atau kemungkinannya ya, probabilitasnya, konsekuensinya, lalu nilai dan tingkat resiko. Jadi nilai tingkat resiko skornya adalah E kali P kali C. Jadi paparan atau exposure, probabilitas atau P, konsekuensi atau C. Ya, ini ada level-levelnya. Kalau paparannya terus-menerus, maka angkanya itu sangat tinggi. 10 umpamanya. Kalau sering, 6. Kadang-kadang 3, jarang 2, sangat jarang 1. Berarti nanti antara continuously dengan sering, ada angka 7 sampai 9. Ya, jadi istilahnya nih angkanya 1 sampai 10. Kemudian untuk probabilitas, ini hampir pasti 1, kemungkinan besar 0,6, mungkin terjadi 0,3. Kalau saya sih kurang setuju ini dibeda-bedain ya. Kalau memang buat skalanya 1 sampai 10, ini 1 sampai 10 juga. Kalau beda-beda ya bingung orang jadinya. Jadi sini pakai skala 0,0 sampai 1. Kemudian konsekuensi mulai dari ini skalanya 1 sampai 20. Jadi orang bingung. Jadi harusnya ya 110, 110 samain aja. Untuk apa gitu dibeda-bedain? Ini bencana katastrofik, major besar, sedang, moderat, kecil, minor, tidak berarti insignifikan.
Berarti nanti ada angka-angka di bagiannya. Antara besar dengan bencana ada angka 11 sampai 19 kan. Apakah itu tidak digunakan? Jadi ya ini model level risiko mungkin buatan dari orang ini. Kalau saya sih ada model level risiko sendiri ya yang sering saya ajarkan. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi nanti nilai tingkat resikonya adalah exposure kali probabilitas kali konsekuensinya. Sehingga akan didapatkan angka-angka apabila di bawah 3 berarti resikonya rendah. Lalu antara 3 sampai 10 itu resikonya moderat atau sedang. Di atas 10 resiko tinggi, di atas 20 ekstrim ya, atau sangat-sangat tinggi. Ya ini salah satu contoh aja untuk mengukur level resiko. Kita bisa pakai model matrix yang lebih sederhana buatan kita atau apa, karena ini bukan standar ya. Hierarki kontrol bahaya. Nah, ini menurut standar ESDM ya. Kalau standar internasional ISO 31000, hierarki kontrol bahaya itu ada 5 ya, dimulai dari eliminasi, kemudian substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Nah, kalau yang dipakai di SDM atau di pertambangan, jadi yang tertinggi ini, jadi hierarki maksudnya kita mulai dari yang paling atas ini. Primary control methods ya, atau bisa disebut juga engineering control. Yang kedua, secondary control method atau administrative control. Yang ketiga, tertiary control methods atau work practices. Baru yang terakhir, PPE atau APD. Jadi APD bisa digabung ke atas ini. Primary control method atau engineering control. Contohnya, memasang peredam suara sekeliling peralatan yang bising. Jadi kalau kita bilang engineering, itu berarti memang desainnya. Kita berusaha berpikir desainnya, sehingga dengan desain yang kita buat ini, angka resikonya kira-kira menurun. Gitu. Nah ini dalam hal kebisingan ya. Kemudian memasang pelindung atau guard di sekeliling pinch point dan rotating coupling. Jadi kayak apa? Gerinda ya, ada satu pelindungnya untuk melindungi daripada bagian yang bergerak. Jadi itu namanya pelindung ya atau guards. Atau bisa disebut juga safety devices. Kemudian yang ketiga contohnya adalah merelokasi katup ya, atau valve switch, dan shutdown devices dari area yang berbahaya. Jadi kalau area yang sudah ada bahaya untuk ledakan, segera shutdown ya, shutdown, lalu valve switch-nya kemudian dipindahkan dari area berbahaya untuk mencegah bahaya selanjutnya ya, mungkin terjadi ledakan. Lalu selanjutnya ada memasang pelindung lampu pada mesin-mesin di tempat pemuatan. Jadi ada lampu sehingga orang lebih eye catching, lebih tahu oh ini sedang ada aktivitas kegiatan. Ya ini hierarki pengendalian utama atau primary control atau disebut juga engineering control ya menurut standar daripada SDM atau pertambangan. Ya, ini desain-desain ya, alat-alat pelindung, kemudian tanda-tanda peringatan. Ini merupakan bagian daripada primary control atau engineering control. Ya juga pembatas pelindung sehingga kalaupun ada kendaraan nyelonong ini ada tonggak bajanya ya, melindungi. Dan
Ya, ini juga. Ini merupakan semuanya engineering control ya. Jadi desain untuk mencegah resiko. Ini pengendalian yang utama. Yang kedua, secondary control atau administrative control. Contohnya, mengendalikan jalan masuk dari peninjau atau pengamat dan orang lainnya ke area kerja. Jadi ada jalan khusus ya untuk orang. Itu namanya administrative control. Contoh yang kedua, mengontrakkan pekerjaan kepada kontraktor yang ahli atau berpengalaman dengan bukti-bukti kesuksesan. Nah, ini juga masuk ke administrative control. Yang ketiga, mendaftar ulang pelepasan bahaya ke suatu waktu atau masa ketika lebih sedikit pekerja di lapangan. Dengan demikian, mengurangi potensi untuk pekerja terpapar. Jadi, mendaftar ulang pelepasan bahaya ke suatu waktu atau masa ketika lebih sedikit pekerja di lapangan, dengan demikian mengurangi potensi untuk pekerja terpapar. Jadi, ini bagaimana pengaturan administrasi, sehingga maksudnya suatu bahaya mungkin akan bisa dikurangin supaya pekerja tidak terpapar. Jadi secara administrasi lah, contoh orang harus antri gitu kan, orang antri masuk satu-satu, ya mungkin diperiksa. Jadi kalau sekaligus kan mungkin tidak terkontrol, ada yang sakit atau yang apa, ada yang bawa senjata tajam segala macam, mungkin kita nggak bisa mengontrolnya. Nah, itu namanya bagian dari contoh administrative control. Jadi pengendalian bahaya secara administrasi. Ini merupakan secondary, jadi pengendalian kedua. Kalau yang pertama tadi yang utama gitu. Lalu pengendalian tambahan tertiary control methods. Ya. Contohnya merevisi langkah-langkah kerja pada prosedur kerja. Jadi mungkin SOP ada langkah-langkah yang mungkin kurang efektif, kurang tepat, nah itu direvisi. Ini masuk ke tertiary control method. Atau contoh lainnya mengurangi penggunaan tenaga fisik dalam setiap langkah kerja. Jadi ada tenaga-tenaga kerja ya yang mungkin sebenarnya tidak butuhkan. Jadi dikurangin aja. Nanti dilihat dalam tiap langkah kerja ya, SOP atau JSA-nya. Kemudian mengubah syarat-syarat kepegawaian ketenagakerjaan ya. Jadi mengontrol tenaga kerja juga dengan mengubah syarat-syarat untuk tenaga kerja. Ini masuk ke tertiary control. Lalu mengidentifikasi dan memberikan atau menyediakan peralatan baru yang lebih baik. Jadi mengganti peralatan dengan lebih baik, ini masuk ke tertiary control. Atau membuat tempat kerja yang lebih aman, masuk ke tertiary control. Ya, yang terakhir tentunya APD. Itu bisa digabung kepada pengontrolan tertiary atau secondary ataupun yang primary. Lalu ada keterampilan komunikasi efektif. Ya. Jadi komunikasi itu kita ngirim informasi, diterima, ada feedback. Ya. Jadi itu komunikasi. Kalau hanya satu arah, berarti hanya informasi. Tapi kalau komunikasi dua arah nih. Nah, komunikasi yang efektif, kalau kita ngirim informasi, kita harus minta feedback. Kalau orang yang nggak bertanya, ya kita kasih feedback aja. Oke, kamu ngerti nggak apa yang sudah saya bilang? Coba kamu ulangi. Jadi saat dia ngulangin lagi, disitulah kita lihat apakah informasi kita berikan sudah benar ya ditangkap oleh orang tersebut. Kalau masih salah, tentu kita akan perbaiki. Ya. Bukan, maksud saya yang begini. Nah, coba kamu ulangi lagi. Jadi ulangi lagi. Kalau udah benar, oke, silakan kerjakan. Ya gitulah. Jadi antara pengirim informasi dengan penerima informasi harus ada feedback. Komunikasi atau kebingungan. Nah, biasanya kalau kebingungan ini karena komunikasinya nggak efektif. Pertama, yang memberikan informasi tidak meminta feedback.
Yang kedua, yang menerima informasi tidak malu bertanya ya untuk lebih memperjelas informasi. Itu akibatnya mengakibatkan kebingungan. Jadi eh, kalau kita melakukan satu komunikasi, pastikan ya bahwa komunikasi kita itu diterima secara utuh dan benar. Caranya dengan minta feedback. Kalau kita penerima informasi, kita harus bertanya untuk mengulangi apakah benar yang sudah kita tangkap ini, supaya tidak terjadi kebingungan. Jadi komunikasi efektif merupakan bagian daripada manajemen yang efektif juga. Nah, di sini ada proses orientasi, proses instruksi kerja, dialog personal terencana, pertemuan K3 atau SHEQ efektif, kampanye SHEQ, promosi SHEQ. Ini merupakan bagian-bagian dari komunikasi. Mulai dari proses orientasi, instruksi kerja, dialog personal terencana, pertemuan K3, kampanye SHEQ, promosi, bagian dari komunikasi. Lalu kalau komunikasi nggak efektif, promosinya nggak akan berjalan, kampanye nggak akan diterima, ya, nggak jalan juga deh. Pertemuan K3 nggak efektif. Ya. Dan ini semua, jadi komunikasi itu harus efektif. Jadi apa yang kita sampaikan, kita pastikan diterima dengan benar kepada yang menerima informasi. Kalau kita yang menerima informasi, kita pastikan bahwa yang informasi yang kita terima sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemberi informasi. Di komunikasi yang efektif, di sini dikatakan plan it, ya, rencanakan, do it, lakukan, record it, ya, rekam atau simpan. Jadi simpan catatannya maksudnya. Untuk pertemuan K3 yang efektif, harus ada persiapan, preparation, ya. Lalu ada presentasi, visualisasi, partisipasi dari anggota pertemuan, dan dievaluasi. Kemudian APD dan peraturan tempat kerja. Ini untuk keselamatan umum, pekerjaan khusus, ya, contohnya confined space, izin-izin, ya, izin kerja khusus. Lalu ini membutuhkan pengaturan sumber energi, pelaksanaan kerja, penggunaan material, APD, dan kondisi lingkungan. Jadi ini peraturan-peraturan tempat kerja ya kita tentukan kalau kita sebagai manajemen ya. Intinya peraturan kerja adalah bagaimana mengatur sumber daya manusia supaya mereka bisa efektif, efisien, aman, dan selamat dalam bekerja. Lalu ada lagi peraturan perundangan Indonesia. Nah, ini harus dipatuhi oleh organisasi. Ya. Mungkin peraturan apa mengenai kepala teknik tambang wakilnya, juru ledak, izin gudang bahan peledak, izin tangki bahan bakar cair, kapal keruk, lori, pemantapan lereng, modifikasi peralatan, pelatihan. Ini ada regulasinya. Jadi ikutin regulasinya, sosialisasikan di seluruh tempat kerja ya, dalam manajemen yang kita pimpin, maka kita sudah mengikuti regulasi. Karena kalau sampai melanggar regulasi, ada insiden ya, jelas sanksinya berat. Untuk menyusun peraturan ya, itu peraturan harus dibuat jelas dan simpel, artinya mudah dimengerti, tidak berlebih ya, tidak kurang dan tidak berlebih juga ya, skopnya secukupnya. Dan itu peraturannya memang dibutuhkan ya, atau keperluan atau alasan mudah untuk dapat dijelaskan. Untuk operasional ya, kepraktisan, konsisten dengan kebiasaan dan mudah dilaksanakan. Say what they mean and mean what they say. Katakan apa yang mereka maksudkan dan pahami apa yang mereka katakan. Lalu setelah itu kita sosialisasi peraturan tersebut ya, komunikasikan dengan karyawan, tentukan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa itu akan diikuti atau dipatuhi, pelihara kesesuaian, compliances, motivasi karyawan berpengalaman untuk konsisten mengikuti aturan. Ya, intinya aturan itu harus tegas, adil, dan ramah. Nah, untuk peraturan perusahaan ada secara umum ya, ada secara khusus,
ada peraturan izin kerja, prosedur khusus, program pendidikan atau training, peraturan untuk ditinjau, penggunaan tanda-tanda dan warna, pemantauan secara reguler, bisa juga masuk sini JSA, SOP, izin kerja khusus, lalu lintas, dan lain-lain. Jadi peraturan itu masuk kepada program keselamatan pertambangan. Karena peraturan ini juga untuk mengatur sumber daya manusia. Sumber daya manusia itulah yang paling banyak menimbulkan sumber kecelakaan. Nah, ini salah satu program yaitu inspeksi ya. Ini yang perlu kita tentukan adalah prosesnya, pelaksanaannya, tindakan koreksi ya, untuk temuan-temuan hasil inspeksi, lalu penanggung jawab untuk koreksi itu nanti ya, nanti tindak lanjutnya, kemudian tipe inspeksi ya, apakah reguler atau mendadak atau inspeksi khusus. Manajemen kesehatan kerja, fungsi dasar dalam program safety merecognize seluruh kerugian ya, mengidentifikasi seluruh kerugian, evaluasi kerugian, develop rencana pengendalian, implementasi rencana, monitor efektivitas program. Jadi dalam kesehatan kerja hampir mirip tadi dengan keselamatan kerja juga. Semuanya dimulai dengan identifikasi kerugian. Untuk bahaya kesehatan sendiri ada bahaya kimia, bahaya fisik, biologi, ergonomi. Kimia itu berhubungan dengan bahan kimia, fisik itu bahaya mungkin apa? Pencahayaan, kebisingan ya, getaran, suhu. Kalau biologi itu makhluk-makhluk hidup mulai dari yang besar sampai makhluk jasad renik ya, bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Ergonomi sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan. Ergonomi risk factor, frekuensi, force, posture ya. Berapa sering, kemudian berapa berat yang dia sering bawa itu, dan sikap tubuhnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah masalah bahan berbahaya dan beracun. Perlu ada MSDS ya, Material Safety Data Sheet. Jadi suatu petunjuk tentang bagaimana penanganan bahan kimia tersebut, karena akibatnya fatal ya, bisa meledak. Untuk investigasi kecelakaan, ya ini bisa merupakan bagian dari program. Jadi kalau kita nggak minta-minta ada suatu kecelakaan, maka kita sudah siapkan programnya. Ya. Di sini kita membuat ketentuan manajemen dalam investigasi ya, baik melalui kebijakan prosedur, sumber-sumber harus tersedia, ada sistem efektif untuk mengkomunikasikan informasi, tindakan yang realistis harus didukung, pimpinan atau manajer harus menunjukkan konsennya, pimpinan atau manajer memastikan kebijakan dan prosedur investigasi dipatuhi. Jadi kita membuat prosedur investigasi kecelakaan kerja. Ini merupakan bagian dari program keselamatan pertambangan. Jadi dalam kecelakaan kerja, pertama kita kumpulkan data-data dulu ya. Data-data, posisinya ya, orang-orang yang terlibat, bagian-bagian mungkin ada peralatan yang digunakan ya, dokumen-dokumen. Untuk orang-orang ini ada saksi langsung, ada saksi tidak langsung. Lalu mewawancari saksi, tempatnya terpisah ya, jelaskan maksud dan tujuan, apa dan bagaimana kita kumpulkan ya, apa yang dilihat oleh saksi, didengar, dirasa, dan bagaimana. Yang penting bukan opininya ya, tapi apa yang dilihat, didengar, dirasa itu berarti fakta. Gunakan alat bantu mungkin ya untuk apa? Membantu saksi. Alat bantu itu mungkin bisa rekaman dan sebagainya, alat tulis. Khusus pribadi saksi. Jangan menyela, memotong kecuali hal-hal yang penting lagi. Cek ulang maksud saksi ya, persepsinya, catat hal khusus yang penting.
tindakan koreksi saksi. Jadi kadang-kadang saksi mungkin ada lupa, jadi jangan sampai kita mencatat hal yang tidak benar gitu kan. Kita harus pastikan kalau saksi ragu-ragu gitu. Buka jalur informasi ya. Kedepannya juga kita harus mencatat nomor telepon dia, mungkin kita akan hubungi lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang teori domino dari S.W. Henry. Ini domino keempat kecelakaan mengakibatkan kerugian. Penyebab langsung ya, KTA dan TTA. Penyebab dasar faktor personal, faktor pekerjaan, pengendalian dan pengawasan dari manajemen kurang. Jadi semua diawali oleh manajemen. Ya, kalau manajemen udah benar nih nggak akan jatuh. Tapi kalau manajemennya kurang benar, jatuh penyebab dasar ya, karena kurang pengontrolan, jadi orang bekerja asal-asalan, peralatan kerja nggak benar, dan menyebabkan terjadinya perilaku dan kondisi tidak aman, dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan kerugian. Ya, ini lebih jelas lagi 5 domino tadi ya. Ini contoh-contoh yang substandar atau tindakan-tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Nanti tinggal dibaca-baca lagi. Ini penyebab dasar. Ya. Penyebab dasar ini, basic cause, ada faktor orangnya. Faktor orangnya menjadi bekerja tidak benar ya karena pengawasannya kurang dari manajemen. Ada karena faktor peralatan kurang baik, peralatan tidak sempurna dan sebagainya. Itu juga karena pengawasan kurang daripada manajemen. Ini contoh-contoh faktor pribadi, ya, penyebab dasar. Ada berhubungan dengan kemampuan fisik dan mentalnya. Stres. Kemudian ada faktor pekerjaan, ini penyebab dasar juga. Nah, jadi semuanya bermuara karena kekurangan pengendalian atau pengawasan, lack of control. Di sini faktor manajemen. Jadi manajemen berperan penting ya, terutama dalam pembuatan program, pengawasan ya, dalam penerapan programnya sehingga semuanya bisa berjalan efektif dan pasti menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan terakhir ini di audit ya, untuk melihat sistemnya berjalan atau enggak. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, Pak? Pak Syahril, Pak Ranto. Jadi ini lebih ke arah manajemennya itu ya, sudah ke arah manajemennya dan model komunikasinya tadi Pak, kalau tak lihat tadi Pak Maria ya. Betul, kalau kita lihat tadi unit kompetensinya, semuanya berhubungan dengan program. Ya. Program ya, betul. Program itu termasuk peraturan perusahaan, ya, kemudian apa SOP segala macam. Jadi semuanya berhubungan dengan manajemen memang. Betul. Cuman kan di sini dikembangkan lebih kompleks, lebih rumit oleh pembuat apa PowerPoint ini. Jadi, tapi intinya adalah mengenai manajemen yang disorot di sini. Kalau manajemen nggak benar ya pastinya akan terjadi keruntuhan dari faktor penyebab dasar tadi yaitu faktor personal atau orang atau faktor pekerjaannya. Dan ini akan menimbulkan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang merupakan penyebab langsung terjadinya insiden. Jadi kembali ke faktor manajemennya, Pak. Oh, di copy. Jadi lebih ke manajerial ya, Betul. manajemen. Karena penekanan di sini pengawas operasional media kan sudah masuk ke middle management. Jadi peran mereka sebagai pengawas itu sangat penting sekali. Betul. Pak Maria, ya, oke, silakan Pak Ranto ya.
Terima kasih materinya pada siang hari ini, Pak. Ya, nanti kalau memang kurang, nanti saya akan copy, masukkan di YouTube, nanti akan saya bagikan di grup. Saya mau, Pak, POP dan POM ini kan sama-sama pengawas operasional, Pak. Betul. Nah, kemudian kalau saya lihat materi di hari ini, itu apa yang dilakukan seorang pengawas operasional Pratama hampir semua dia yang lakukan gitu loh. Bedanya apa Pak antara si holder POM dengan yang POP-nya Pak? Jadi memang antara POP dengan POM mirip-mirip aja. Jadi sebenarnya mulai dari POP, POM, POU itu diulang-ulang aja. Cuman sekarang tingkat pengawasan yang berbeda. Kalau POP mengawasi pekerja langsung di lapangan, ya kan? Kalau POM mengawasi pekerjaan dari POP, pengawas operasional pertama, dan juga pekerja di lapangan. Nanti POU akan mengawasi pekerjaan POM dan juga POP. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Baik Pak. Jadi apa yang dilakukan POP itu bertingkat ke POM-nya seperti itu Pak ya? Ya, jadi nanti bertingkat, cuman mungkin konsep pengawasannya sedikit berbeda karena nanti ini sudah lebih mengarah ke level manajerial ya. Dan POM ini juga akan mengawasi aktivitas pekerjaan daripada POP. Gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak Mario. Oke, sama-sama Pak Ranto. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ke ini, karena kita masih akan ada materi teori sampai hari Kamis ya. Untuk uji kompetensinya sendiri akan dilangsungkan jadwalnya hari Jumat. Ya, tanggal 8. Ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, banyak jaga kesehatan, istirahat yang cukup, sehingga pas uji kompetensi, kondisi fisiknya fit ya. Oke. Nanti komunikasi aja by WA group atau WA jalur pribadi kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Mario, di Kobi. Ya. Oke, terima kasih Pak Ranto dan Pak Saril dan selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Saril.